Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, coba kita ini lebih banyak memikirkan tentang isi hati Tuhan, harusnya, daripada memikirkan semua persoalan dan masalah kita. Tapi kebanyakan dari kita lebih banyak memikirkan masalah dan persoalan yang terjadi dalam diri hidup kita. Memang kita selalu akan menghadapi masalah selama kita tinggal di muka bumi ini. Tapi harusnya yang kita pikirkan bagaimana hidup kita ini setiap hari berjalan bersama Tuhan. Hidup dipimpin oleh Tuhan, berjalan dalam kekuatannya, tinggal dalam anugerah dan kasih-Nya. Harusnya kalau kita ini mikirin isi hati Tuhan, tentunya Tuhan akan singkapkan hal-hal yang kita tidak pernah ketahui, hal yang tidak pernah muncul di dalam diri kita, Tuhan akan singkapkan. Dia akan pimpin jalan kita untuk kedepannya itu jauh lebih baik. Di Mazmur 63, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Ini pemazmur waktu dia di tempat tidur aja merenungkan Tuhan. Tapi kebanyakan dari kita ada beberapa yang melakukan hal seperti itu, mikirin hati Tuhan. Tapi banyak orang yang dipikirin masalahnya, bagaimana utangnya harus dibayar, bagaimana cicilannya harus lunas, bagaimana masalahnya selesai, bagaimana persoalannya cepat kelar, keributan yang terjadi dalam hidupnya, semua keluh kesahnya diutarakan di hadapan Tuhan dan supaya dijawab Tuhan. Tapi jarang orang yang merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan dan keajaiban-keajaiban. Di Mazmur 77 ayat yang ke-12, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatanmu. Kalau kita ngerti ayat ini saja, kita ini hidup tenang loh. Hidup kita ini damai. Hidup kita tidak pernah mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Hidup kita nggak pernah mengalami kekacauan. Karena apa? Karena Tuhan pernah melakukan keajaiban dan kedahsyatannya di masa-masa yang lalu. Kalau di masa yang lalu Tuhan pernah melakukan kedahsyatannya, pertolongannya, Dia pernah bikin mujizat, Dia pernah proteksi kita, lindungin kita, jagain kita, apalagi di masa-masa yang akan datang. Tentunya Tuhan akan lakukan yang lebih powerful lagi. Karena Tuhan mau pakai hidup kita ini tambah hari, tambah menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang tentunya. Yang kita harus pikirkan adalah semua kebaikan Tuhan. Tapi banyak orang disakitin sedikit saja, sudah nggak bisa berdoa, nggak bisa tenang hatinya. Ketika dihianatin orang banyak kacau hidupnya, bahkan beberapa orang mau habisin nyawanya karena dikecewakan, karena disakitin dan dilukai. Tapi harusnya yang kita ingat adalah merenungkan Tuhan. Kenapa kok Tuhan tentukan kita sampai hari ini menjadi orang percaya, sampai hari ini masih hidup, sampai hari ini masih diberkati, masih bernapas. Tuhan pimpin kita. Kenapa? Apakah Tuhan gak punya tujuan? Tentunya punya Tuhan. Tuhan punya tujuan. Tentunya Tuhan punya maksud di balik semua yang terjadi hari ini. Harusnya kita fokusnya ke sana. Tapi banyak di antara kita nggak bisa berpikir ke arah situ, tapi berpikirnya seperti layaknya orang dunia. Bahkan yang lebih parah lagi, orang lebih suka merenungkan kesalahan orang lain, kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Ada beberapa orang merenungkan betapa merana hidupnya, sengsara hidupnya, betapa luka hatinya, betapa hidupnya terlalu sengsara dari lahir sampai hari ini. Kenapa banyak orang merenungkan, kenapa kok nggak semua orang menyayangin saya dan lain sebagainya. Ditolak di keluarga, ditolak di lingkungan, ditolak di komunitas dan lain sebagainya. Tetapi apakah pernah merenungkan bahwa Tuhan tidak pernah tolak kita? Berapa banyak kita seringkali bikin kesalahan, bikin pelanggaran, bikin kekacauan, dan kita datang sama Tuhan, Tuhan tetap baik, Tuhan terima kita, Tuhan ampuni kita. Itu Tuhan yang powerful dan dahsyat yang selalu menerima kita. Makanya hari ini tergantung apa yang kita renungkan, apa yang kita pikirkan. Di Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua, tetapi orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam kok.
Ada kesukaan orang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Kehidupan orang lain lebih makmur kok saya menderita. Apa penyebabnya? Mereka lebih kaya kok saya lebih miskin. Mereka diurapi, dipromosi kok saya tidak. Dan lain sebagainya. Banyak orang berpikir seperti itu. Tapi Bapak Ibu, harusnya kita memiliki cara pandang yang berbeda. Kita memikirkan cara pandang seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tergantung selama ini yang kita renungkan apa. Kalau yang kita renungkan janji Tuhan, kebenaran, firman Allah, Taurat Tuhan, siang dan malam kita pikirkan, perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu, keajaiban kedahsyatannya, pasti hidupmu tenang, damai sejahtera, dan kau melangkah dengan pengharapan. Dan hidupmu pasti menjadi berkat seperti di Mazmur pasal yang pertama. Orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada setiap musimnya. Dia akan menjadi berkat bagi banyak orang tentunya. Coba perhatikan Bapak Ibu yang sedang kacau hari ini. Yang sedang rumit, sedang putus asa, sedang bingung, sedang tidak tahu apa yang harus dikerjakan dan dilakukan. Selama ini yang kamu pikirkan apa? Yang kamu renungkan apa? Coba ada orang-orang yang sedang kepahitan, sakit hati, kecewa, dilukai, dihianati, dan lain sebagainya. Selama ini yang lebih banyak kamu pikirkan apa? Lebih banyak kamu renungkan apa? Apakah perbuatan jahat orang lain terhadapmu? Atau perbuatan kebaikan Tuhan terhadapmu? Tergantung keputusan kita hari ini itu seperti apa. Harusnya ya. Di Mazmur pasal yang ke-77 ayat yang ke-12. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatan. Coba renungkan betapa dahsyatnya Tuhan atas hidupmu. Betapa dahsyatnya Tuhan proteksi hidupmu, jagain hidupmu. Sampai hari ini loh. Kurang apa? Tapi kalau orang itu hatinya cenderungnya memikirkan diri sendiri, menjadi orang yang egois, menjadi orang yang keras kepala, menjadi orang yang fokus pada dirinya sendiri. Dia mikirin betapa buruknya orang lain, betapa jahatnya orang lain, betapa aku disakitin, betapa aku dilukai, betapa orang jahat menipu aku dan lain sebagainya. Kalau kita berpikir seperti itu, apa yang terjadi? Kita menjadi orang yang susah mikirin pekerjaan Tuhan, bahkan tidak percaya dengan janji Tuhan. Orang yang merenungkan kebenaran firman Tuhan, hatinya akan tenang, damai. Hidupnya akan memberi dampak bagi banyak orang. Mazmur 119 ayat yang ke-15. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu. Perhatikan, yang direnungkan titah-titahnya Tuhan, perintahnya Tuhan. Makanya kita coba merenung sebentar. Selama ini aku lebih banyak mikirin apa ya? Mikirin perintah Tuhan, kehendak Tuhan atas hidupku mau dibawa kemana, Tuhan mau tuntun hidupku kemana, atau lebih banyak mikirin perbuatan jahat orang lain, kelakuan buruk orang lain, kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Yang kita harus renungkan adalah titah-titah Tuhan, dan kita mengamati jalan-jalan Tuhan. Semua tokoh di dalam Alkitab itu, coba lihat perjalanan hidup mereka. Mereka mengalami perjalanan yang tidak mudah, tidak gampang. Tapi lihat ujung dari perjalanan kehidupan mereka. Mereka hatinya benar di hadapan Tuhan, fokusnya ke Tuhan, jalan sama Tuhan, dan dilihat hal yang ajaib dan dahsyat. Saya sudah melihat banyak orang dipulihkan Tuhan. Ketika mereka waktu babak belur, mereka telepon saya, ngomong dengan saya, waduh Pak, saya ini hidupnya lagi kacau dan lain sebagainya. Pak, saya sedang alami ini. Pak, saya sedang alami hal yang berat. Saya nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Rasanya pingin menyudahi hidup ini saja. Ada beberapa orang waktu itu seperti itu mengambil keputusan menyerah. Dan selang berapa tahun kemudian, ada yang setahun, ada 2 tahun, dan mereka mengalami kemenangan. Dan mereka sadar bahwa semua kejadian yang dialami adalah bagian yang diizinkan Tuhan untuk menempa mereka, ngajarin mereka semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh. Awalnya matanya bengkak-bengkak karena tiap malam nangis. Sekarang
mulutnya penuh sukacita, bahkan jadi berkat bagi banyak orang. Kadang kita tidak pernah tahu kok Tuhan tuh mau bawa kemana. Makanya kita perlu merenungkan dan mengamati kehendak Tuhan, jalan Tuhan mau bimbing kita kemana. Firman-Mu adalah pelita bekah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu yang menjadi pelita bagi kaki kita. Firman yang menerangi langkah per langkah kita loh. Firman itu seperti pelita. Pelita itu jarak pandangnya, terangnya itu nggak jauh. Hanya sebatas selangkah ke depan. Makanya setiap hari kita perlu merenungkan firman. Tuhan mau bawa kita hari ini kemana? Tuhan mau bawa saya kemana? Tuhan mau bawa saya melangkah kemana? Tuhan izinkan hidupku berjalan dalam kebenaran. Tuhan izinkan hidupku ngikutin apa yang Kau mau. Kalau Kau izinkan Tuhan, berarti Dia akan proses hidupmu. Dia akan pimpin hidupmu. Dia akan bawa hidupmu. Dan pasti engkau akan mengalami breakthrough dan terobosan. Bapak Ibu, harusnya semakin hari semakin kita nempel dengan Tuhan. Harusnya semakin hari semakin kita mengasihi Tuhan. Semakin kita memiliki pengharapan. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung lagi. Karena kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita apa ke depannya. Mau dipakai seperti apa. Tuhan punya rencana yang besar dan dahsyat sekali. Tapi setan seringkali butakan dengan rencananya. Sehingga mata kita melihat masalah dan persoalan terus. Sehingga gak pernah mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita cenderung punya keinginan untuk berontak, melawan, komplain, ngeluh, putus asa, stres, bingung, kacau. Memang setan pakai tipu daya itu untuk menjebak kita supaya kita ini mengalami banyak kegagalan dan kehancuran. Tapi Tuhan mau bawa hidup kita ini berkemenangan. Bapak Ibu, engkau sedang mengalami apapun hari ini. Nah, suatu hari engkau akan ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat kedahsyatannya. Engkau akan melihat betapa baiknya Tuhan ngajarin lewat proses hidup yang kamu alami dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya melihat banyak orang yang dipulihkan sekarang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami berkat Tuhan, mereka mengalami kedahsyatan Tuhan. Tuhan buat mujizat. Tuhan lakukan yang ajaib dalam kehidupan kita. Percaya saja. Cukup percaya saja. Jalan sama Tuhan. Orang jalan sama Tuhan itu nggak akan dibukakan ke depannya akan terjadi seperti apa. Tapi dia tahu persis, dia tahu pasti setiap langkahnya dipimpin oleh Tuhan. Dan setiap langkahnya menuju kemenangan. Sekalipun hari ini belum terlihat kemenangan itu. Belum terlihat breakthrough dan terobosan. Tapi di ujungnya Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi. Tuhan akan buat sesuatu yang dahsyat. Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Bagian kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Kita tidak pernah tahu kehendak Tuhan itu seperti apa. Rencana Tuhan ke depan apa. Makanya kita perlu nempel sama Tuhan. Mazmur 119 ayat 27. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu. Supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Buat kita ngerti firman. Yang membuat kita mengerti firman adalah pribadi Roh Kudus. Kalau engkau gak bergaul dengan Tuhan, gak bergaul dengan Roh Kudus, gak memiliki hubungan keintiman dengan Roh Kudus, kamu ngerti firman, kamu belajar firman, hanya ngisi kepalamu. Kalau sudah tahu firman, tujuannya untuk menghakimi orang lain. Kamu merasa paling benar, golonganmu merasa paling suci, paling berkenan, orang lain salah semua. Kalau tujuan belajarnya seperti itu, kamu gak ngerti titah-titah Tuhan. Kamu gak ngerti kehendak Tuhan. Kamu belajar firman untuk menjadi hakim buat sesamamu. Kita gak punya hak untuk hakimi orang lain. Orang lain itu salah, orang benar, itu urusannya dengan Tuhan. Kita belajar firman untuk merubah manusia yang di dalam kita ini loh. Diubah semakin hari, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Orang yang ngerti firman, mengerti petunjuk titah-titah Tuhan, dia akan merenungkan firman itu,
Dia akan merenungkan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Dia sadar dia ini bukan siapa-siapa. Makanya orang yang ngerti firman itu gak tinggi hati, gak sombong, gak gampang menghakimi, gak gampang menuding. Semakin orang ngerti firman Tuhan, semakin ngerti kehendak Tuhan, semakin merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan, dia semakin memiliki sikap dan hatinya Tuhan sendiri. Dia menjadi orang yang murah hati. Dia menjadi orang yang rendah hati. Dia memiliki hati yang lembut, yang mau berubah terus, mau dibentuk terus, mau diproses terus. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau hidup kita ini semakin hari semakin disingkapkan kebenaran, semakin berjalan dalam pusat kebenaran, merenungkan perbuatan keajaiban Tuhan. Apa yang terjadi dengan hidupmu? Kau semakin bertumbuh di dalam iman. Coba kita mau renungkan betapa baiknya Tuhan terhadap hidup kita. Dia kerjakan sesuatu yang ajaib. Dia menuntun kita. Dia membawa kita. Dia mengurapi kita. Dia memproteksi kita. Dia menjagain kita. Kalau kita renungkan itu, apa yang perlu Bapak Ibu takutkan? Tidak ada harusnya. Tidak ada. Harusnya semakin hari, semakin kau memiliki keteguhan hati. Engkau bisa ngadapin tekanan, engkau bisa ngadapin gonjangan, engkau bisa menghadapi masalah, engkau bisa dihianatin, engkau bisa dilukai, engkau bisa difitnah, dituduh dan diperlakukan jahat. Tapi kamu tahu persis bahwa Tuhan yang selama ini kamu layani, Dialah yang powerful dan dahsyat. Mungkin hari ini engkau mengalami kekurangan. Kamu tahu bahwa Tuhan di masa lalu pernah mencukupi, menolong, dan melakukan tanda-tanda ajaib. Tuhan yang sama yang tidak berubah itu dia akan lakukan double porsi. Dia Allah yang powerful dan dahsyat. Yang jadi masalahnya, kita ini sungguh mencintai Tuhan apa tidak? Coba sekarang kita lihat di Mazmur 119 ayat 48. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Orang meski cinta dengan firman. Aku tidak merenungkan ketetapan-ketetapan. Orang kalau tidak cinta, itu akan mudah ngomong kasar, nyakitin, berkhianat, selingkuh, dan lain sebagainya. Kenapa nggak cinta dengan pasangannya? Kalau seseorang itu cinta dengan pasangannya, dia jagain hati pasangannya supaya tidak terluka, dia melakukan yang terbaik, dia berusaha menyenangkan, dia berusaha melakukan segala sesuatu yang membuat pasangannya bahagia. Orang kalau cinta Tuhan juga akan lakukan yang sama. Dia akan mencintai firman. Bukankah Alkitab katakan, kalau engkau mencintai aku, engkau akan melakukan semua perintahku. Kalau kita ngomong cinta Tuhan, tapi kita melakukan dosa dan pelanggaran, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kekotoran, hidup dalam perzinahan, hidup dalam sumpah palsu, hidup dalam kepalsuan, bohong, dan lain sebagainya, bagaimana engkau bisa bilang cinta Tuhan? Dari tindakanmu, sikapmu, perbuatanmu, menunjukkan bahwa kamu orang yang membenci kebenaran. Apalagi orang yang kepahitan, sakit hati, benci, dendam, jengkel, marah, tidak bisa ngampuni, dan lain sebagainya. Kamu bisa ngangkat tangan pura-pura di gereja pada hari Minggu, dengar pujian, dengar suara worship leader dan lain sebagainya di jamaah Tuhan seakan-akan. Tapi padahal palsu kalau engkau nggak mau melepaskan pengampunan. Hidupmu hanya kelihatan baik di luar, padahal di dalamnya busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Orang kalau mencintai Tuhan, dia mau dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan hidupnya. Dia jagain hatinya begitu rupa, tidak mau nyakitin hati Tuhan kok. Memang selama kita pakai tubuh daging ini, kita selalu pingin berbuat jahat, selalu pingin melakukan kejahatan. Karena ada keinginan daging di dalam diri kita yang selalu berjuang. Di Mazmur 119 ayat 78, biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan, tetapi aku merenungkan titah-titahmu. Ada saja orang-orang yang jahat di sekitaran hidup kita. Dia selalu berbuat jahat. Kalau dia berurusan dengan orang lain, nggak ada masalah. Tapi kalau orang-orang jahat itu bersinggungan dengan hidup kita, bagaimana? Sikap kita harus tetap benar kok. Tindakan kita juga harus benar. Sehingga manifestasi yang keluar dari sikap, tindakan, ucapan kita ini adalah mencerminkan
sikapnya anak-anak terang, anak-anak kerajaan Allah. Orang bisa lihat, loh ini berbeda loh. Ini kok bisa berbeda seperti ini apa? Terang kemuliaan itu memancar. Dan tetap harusnya hati kita fokusnya sama Tuhan. Fokusnya sama Tuhan, bukan sama yang lain. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bayangkan, ini merenungkannya Taurat Tuhan karena mencintai Tuhan, pingin hidupnya, langkahnya dipimpin oleh kebenaran, nggak mau nyakiti Tuhan. Yang direnungkannya sepanjang hari adalah Taurat Tuhan. Berapa banyak dari kita lebih banyak merenungkan kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, sakit hatinya kita, gagalnya kita, stresnya kita, kecewanya kita, bangkrutnya kita, melaratnya kita, nggak dicintainya kita, dan lain sebagainya. Kita lebih banyak merenungkan hal yang konyol, hal yang sepele, hal yang tidak berguna. Bahkan kita lebih banyak di depan handphone, scroll video terus-terusan, tidak pernah berhenti-berhentinya. Sampai waktu berjalan begitu dan habis. Harusnya yang kita renungkan Taurat Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau lebih banyak merenungkan Taurat Tuhan itu, apa yang terjadi dengan hidupmu? Pasti berbeda dengan orang lain. Engkau pasti memiliki dampak yang berbeda, engkau pasti memiliki pengaruh yang berbeda. Engkau berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, engkau bisa melihat terang dan cahaya Tuhan, kemuliaan Tuhan, bahwa di ujung dari perjalanan itu ada titik terang, ada lorong, dan di sana Tuhan sedang menyiapkan perjamuan. Makan, kau diberikan makan di hadapan para lawanmu loh. Kau bisa tenang dan enjoy, relax loh. Orang Kristen yang model kayak begini, orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang seperti ini, orang Kristen yang kokoh, teguh, akan dipercayakan perkara yang besar. Mazmur 119 ayat yang ke-48, aku bangun mendahului waktu, jaga malam untuk merenungkan janjimu. Dia merenungkan, mau tidur merenungkannya, sepanjang hari merenungkannya. Dan ketika bangun dia juga merenungkan. Taurat itu luar biasa. Ini orang cinta Tuhan. Orang yang merenungkan firman itu hati-hati tindakannya. Dia gak mau ngomong sembarangan. Dia berpikir, bertindak, dihitung. Dan dia timbang semua tindakannya. Kira-kira yang kulakukan ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Kira-kira yang aku perbuat ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Kalau sekiranya yang mau dikerjakan, mau dilakukan, mau diperbuat, atau mau diperkatakan itu nyakitin Tuhan, dia tidak mau melakukannya. Dia fokus dengan apa yang Tuhan mau. Dia fokus dengan apa yang Tuhan inginkan. Mazmur 143 yang kelima, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Ini powerful sekali. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Ketika Bapak Ibu stres, yang diingat itu Tuhan. Ketika Bapak Ibu putus asa, yang diingat itu perbuatan Tuhan. Ketika Bapak Ibu mentok, belum mengalami promosi dan yang diingat-ingat itu Tuhan. Merenungkan segala pekerjaan Tuhan. Memikirkan perbuatan tangan Tuhan. Yang diingat-ingat itu. Bukan kesalahan orang lain. Bukan kelemahan orang lain. Bukan kegagalanmu. Bukan betapa stresnya kamu. Betapa kacaunya hidupmu. Betapa bangkrutnya, betapa melaratnya. Betapa banyaknya berember-ember tangisan air matamu. Bukan itu. Tapi Taurat Tuhan siang dan malam. Merenungkan pekerjaan-pekerjaannya. Dan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Kalau Tuhan di masa lalu sudah lakukan, di masa yang akan datang, Dia akan lakukan double porsi. Itu dahsyatnya Tuhan kita. Itu hebatnya Tuhan kita. Tapi banyak orang terjebak, banyak orang hancur, banyak orang stres, banyak orang bingung dengan kejadian yang dialami. Bapak Ibu, percaya sama saya, setiap dari hidup kita ini pasti akan memiliki perjalanan-perjalanan hidup yang banyak tantangan, banyak persoalan selama kita tinggal di muka bumi ini. Tetapi itu sebagai sejarah yang ditulis Tuhan melalui kehidupan kita, dan suatu hari akan menjadi kesaksian bagi banyak orang.
Makanya yang difokuskan bukan persoalan dan masalahnya. Yang difokuskan bukan betapa rumitnya, betapa kacaunya, betapa ruwetnya. Yang harusnya direnungkan dan dipikirkan adalah betapa dahsyatnya Tuhan. Harusnya. Hari ini kita mau merubah pola pikir dan cara pandang kita ini. Jangan suka merenungkan kesalahan orang lain. Renungkan perbuatan baik Tuhan. Dia Allah yang baik kok. Mungkin kau ditolak oleh keluargamu, oleh lingkunganmu, oleh komunitasmu, oleh gerejamu. Tuhan tidak pernah tolak kita. Mungkin kau dipandang gagal oleh orang lain. Nggak berguna buat orang lain. Tapi ketika kau datang sama Tuhan, Tuhan akan buat semua kegagalanmu menjadi rancangan yang penuh pengharapan, rancangan yang penuh kedahsyatan. Nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu kacau. Tuhan yang kita sembah sanggup mengubahkan masa depan kita menjadi masa depan yang penuh pengharapan. Yang jadi masalahnya, kita arahkan pikiran kita kemana hari ini? Mau merenungkan perbuatan kedahsyatan Tuhan? Merenungkan janji Tuhan siang dan malam? Atau engkau merenungkan kesalahan kegagalan hidupmu? Atau kesalahan orang lain? Itu lebih konyol lagi. Saya berdoa, firman yang kita pelajarin hari ini membuat kita mengerti kebenaran, semakin mencintai Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan. Dan kami berdoa biar kasih karunia dan anugerah Tuhan melimpah-limpah. Terus bawa kami dalam kehidupan kami mengalami breakthrough dan terobosan, kemenangan, karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan kamu berdoa untuk orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Berkati mereka. Berkati. Pekerjaan, bisnis, pelayanan, usaha atau apapun yang dikerjakan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Kamu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus. Biar anugerah dan kemurahan Tuhan, oleh bilurnya, oleh darahnya, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Kami mencintaimu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintaimu. Oh Tuhan, Tuhan. Na
praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inanana lamore, ikinemiananaranamus. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagi-Mu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami merindukan Engkau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mukjizat, bahkan Engkau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Engkau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. Then I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love.
dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Bagasekono motapekona rabasekene mendepekiono motopokon. Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shandebiko nomo papi pepiere mente pekianamat. Ikerebeko namateke pesentoko namanderene. Inara nama sinimianamo. Inimianamo sehe. Inimikianamo. Sembah Dia. Dinamoso. Dinamo nama-nama ya sirigiribe. Hingiribi dinamose. Iniminya. Shanama. Inimigiriamo. Engkau disembah, ditinggikan. Di tempat ini nama-Mu diagungkan, nama-Mu dimuliakan. Engkau disanjung tinggi. Oh Tuhan, nikmati Dia dalam hadirat-Nya. Tuhan, oh Tuhan, kami sembah Engkau. Kami nyanyikan mazmur memuliakan nama-Mu. Oh, kami mencintai-Mu Tuhan lebih dari apapun juga. Oh Yesus, oh Yesus.
mencintaimu lebih dari segalanya. Roh Kudus berembun di dalam kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang ngelihat saya, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini Ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih buat kehadiran. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengakuan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Roh Kudus
mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Berembus dengan kuasa-Mu, buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Jesus name.
mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir Mazmur. Jesus, Jesus. Minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk.